Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1878. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Agak di depan mereka bertiga, dan di kejauhan Master Burung Hantu tiba-tiba menebas dengan pedangnya lagi. Pedang itu bersinar seperti air terjun. Duar, di saat ledakan memekakkan telinga itu bergema, seluruh kehampaan bergetar hebat, dan kemudian cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya hancur secara seketika, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah dengan sebuah tekanan. Kaisar Abadi membela Qingchen dan keduanya dengan ekspresi kaget dan marah. Sementara Master Burung Hantu nampak tidak mengatakan sepatah kata pun, akan tetapi dia sudah melayangkan serangannya lagi. "Sialan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak sebanding denganmu?" kata Kaisar Abadi. Dia meraung marah dan dengan suara mendengungnya. Aura tingkat Kaisar Semu yang menakutkan seketika keluar dari tubuhnya, langsung bertabrakan dengan Master Burung Hantu. Duar. Dua sosok menakutkan bertabrakan dalam sekejap, dan saat berikutnya Master Burung Hantu terbang langsung mundur. Kemanapun dia lewat, kekosongan langsung hancur membentuk retakan ruang yang mengerikan. "Apa?" Master Burung Hantu malam mengangkat kepalanya karena terkejut. Di depannya, Kaisar Abadi dikelilingi oleh garis-garis hitam yang mengerikan. Garis-garis ini mekar dengan aura kematian yang mencengangkan, bertahan seperti totem. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuh Kaisar Abadi tidak lebih lemah daripada Master Burung Hantu Malam, dan samar-samar terintegrasi dengan empat arah langit dan bumi. Ahli Kaisar Semu. Master Burung Hantu Malam menyipitkan matanya dan menatap Kaisar Abadi. Orang ini ternyata adalah ahli Kaisar Semu yang kuat. Kaisar Abadi melayang di udara menatap Master Burung Hantu Malam dan berteriak dengan marah. "Burung Hantu Malam, kamu berkeliaran di wilayah di bawah komando Permaisuri Ming Yue. Ketiga Permaisuri Ming tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mundurlah dengan cepat, dan mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup." "Bunuh!" Namun sebelum Kaisar Abadi dapat menyelesaikan kata-katanya, Master Burung Hantu Gelap tiba-tiba melambaikan tangannya dan bus. Di belakangnya banyak pembunuh lainnya yang mengenakan jubah bergegas menuju Qingchen dan Molly. "Kamu!" Kaisar Abadi mengubah warnanya dan buru-buru bergegas menuju ke tempat Qingchen dan Molly berada. Tetapi pada saat ini, sosok Burung Hantu Malam tiba-tiba muncul di depannya. Dan saat berikutnya, cahaya pedang tajam langsung muncul di depan pupil mata Kaisar Abadi. Setelah melihat ini, Kaisar Abadi tampak ketakutan dan marah. Sedikit keganasan melintas di matanya. Kemudian dia menghentakkan kakinya, dan seketika lengannya terentang di sekujur tubuhnya. Dan dengan suara yang keras, cahaya pedang hitam legam menghantam lengannya dengan keras, membuatnya langsung terpental. "Kurang ajar," kata Kaisar Abadi. Dia terkejut dan marah. Sebuah token tiba-tiba muncul di tangannya. Boom! Begitu token itu muncul, token itu langsung terbakar. Momentum yang tak terlihat langsung memenuhi dunia dan menyebar ke kehampaan yang tak berujung. Token perintah Ming Yue. Ekspresi Master Burung Hantu tiba-tiba berubah dan dia berteriak pada kelompok pembunuhnya. "Pertarungan cepat dan keputusan cepat." "Yah, baik." Suara dingin dan tegas terdengar. Lalu bilah tajam di tangan para kultivator pembunuh itu sudah menebas ke arah Qingchen dan Molly dengan liar. Pedang dengan cahaya juga bayangan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti mereka. "Sialan." Qingchen menatap Molly dengan tergesa-gesa dan berteriak dengan cemas. "Molly, hentikan mereka." "Oh, sial." Begitu Qingchen membuka mulutnya, Molly tahu apa yang sedang direncanakannya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Saat berikutnya dia tiba-tiba meraung, dan dengan ledakan tubuhnya langsung terbakar, membakar sumbernya. Dalam sekejap aura di tubuh Molly meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Tidak mungkin untuk menyembunyikan kekuatannya. Molly hanya bisa melakukan ini untuk memenuhi persyaratan Qingchen. Duar, bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya seketika membombardir tubuh Molly, dan tubuh Molly langsung terpelintir. Tubuhnya langsung terpotong-potong dengan darah yang menetes. Tetapi di permukaan tubuhnya, garis-garis sihir hitam aneh muncul. Garis-garis sihir ini mengandung aura jalan, dan itu akan memblokir serangan lawan secara langsung. Dengan perlawanan Molly, Qingchen di belakang hampir tidak terluka. Ini seperti perisai manusia. Di bawah niat membunuh yang mengerikan ini, Molly menggunakan dirinya sebagai perisai, menghalangi semua serangan. Apa? Melihat pemandangan ini, ekspresi para kultivator pembunuh yang menyerang Molly tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin pertahanan orang dengan aura aneh di depannya ini begitu menakjubkan? Terlebih lagi orang ini menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan semua serangan demi serangan untuk rekannya. Bagaimana mungkin ada orang sebaik itu di dunia ini? Tepat ketika mereka terkejut, tiba-tiba cahaya dingin menyala di kehampaan dan muncul dengan kuat di belakang para kultivator itu. Dan orang itu tentu saja adalah Qingchen. Pada suatu saat, bawahan Kaisar Abadi lainnya mengintai di belakang seorang kultivator dan melancarkan serangan yang ganas. Bulu kuduk kultivator itu berdiri dan dia terkejut untuk sesaat. Sebagai seorang pembunuh, dia memiliki indera pembunuh yang sangat tajam, tetapi dia tidak dapat merasakan serangan lawan sebelumnya. Dalam kepanikan, dia pun buru-buru mundur untuk menghindarinya. Duar. Namun begitu dia mundur, cahaya dingin lainnya muncul. Cahaya dingin ini muncul begitu saja di depannya di saat dia mundur dan memotong lehernya. Ini adalah serangan pembunuh ganda. Serangan pertama lawan ternyata hanyalah tipuan. Tujuannya adalah untuk memaksanya mundur. Dan serangan kedua di saat yang sama di saat dia mundur itu adalah gerakan yang mematikan yang sebenarnya. Sang kultivator pembunuh merasakan hawa dingin yang berasal dari lehernya. Dan saat berikutnya dia melihat kepalanya melayang dari lehernya terlepas. Dan di lehernya darah berceceran mancur ke langit. Dan hawa dingin yang tak berujung langsung menyelimuti dirinya. Tidak. Sebagai kultivator pembunuh selama bertahun-tahun, dia merasakan keputusasaan mangsanya untuk pertama kalinya. Ledakan. Tubuh fisiknya musnah dan kesadarannya benar-benar hilang. Pada saat sang kultivator terbunuh, para kultivator pembunuh lainnya juga bereaksi. Masing-masing dari mereka tampak terkejut dan langsung melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya ke lokasi Qingchen berada. Duar. Dalam sekejap, sisi kehampaan ini hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Namun di saat serangan itu mengenai sasaran, sebelum para pembunuh itu sempat bereaksi, dia dengan cepat mundur nyaris menghindari serangan semua orang. Namun meskipun begitu, dia tetap tidak bisa sepenuhnya menghindari semua serangan itu, karena di saat dia mundur, dia langsung terkena dampak ledakan. Dalam gelombang udara yang dahsyat, tubuh Qingchen terlempar mundur seperti daun yang jatuh. Duar. Qingchen terlempar ribuan kaki jauhnya sebelum kemudian mendarat. Jejak darah langsung mengalir dari sudut mulut Qingchen. Rupanya Qingchen menderita beberapa luka ringan dari serangan sebelumnya. Namun dia tidak menyadarinya. Dia hanya menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tenang, lalu menatap banyak kultivator pembunuh itu dengan mata dingin, seperti serigala tunggal di padang pasir, dan pada saat yang sama dia mencibir lalu menghilang lagi ke dalam kehampaan. Orang ini sungguh metode penyembunyian yang sangat ampuh. Orang ini agak rumit, tetapi jangan sampai tenggelam ke dalamnya. Para kultivator pembunuh dari banyak organisasi burung hantu tampak muram. Mereka mengirimkan pesan satu sama lain secara diam-diam. Melihat-lihat sekeliling, jelas terkejut dengan tindakan Qingchen. Sementara di kejauhan, mata Molly hampir terbelalak saat melihat pemandangan ini. Oh sialan, keterampilan akting orang ini. Apakah kekuatan para pembunuh di hadapannya ini kuat? Apakah kekuatan iblis Qingchen hanya itu? Jika dirinya benar-benar melepaskannya dengan kekuatan iblis Qingchen, dia mungkin dapat mengalahkan orang itu hanya dengan menjentikan jarinya dengan mudah. Namun serangkaian gerakan dan jurus yang dilakukan iblis Qingchen tadi itu mengalir seperti air, sangat menyenangkan untuk ditonton. Dia bahkan dengan sengaja terluka di saat menghindarinya, sehingga tidak ada yang bisa melihat petunjuk penyamaran kekuatannya yang sebenarnya, dan itu wajar saja. Dan menurut Molly, keterampilan akting ini sungguh menakjubkan. Molly menyentuh hati
hati nuraninya dan bertanya pada diri sendiri, jika itu dia mungkin tidak akan sebaik Qin dalam akting seperti itu. Di saat dia terkejut, pikiran spiritual yang menakutkan menyapu kehampaan. Para kultivator pembunuh itulah yang dengan panik mencari-cari Qin dengan ekspresi yang sangat serius. Hal terpenting bagi para kultivator pembunuh itu adalah kemampuan bersembunyi. Akan tetapi Qin dapat menghilang di bawah hidung mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan metode seperti itu? Secara relatif, Molly yang hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik untuk melawan, secara alami diabaikan oleh orang-orang ini. Diabaikan dengan baik. Melihat bahwa orang-orang ini tidak lagi memperhatikannya, Molly tidak bisa menahan perasaan senang dan segera menghela napas lega. Berakting itu sangatlah melelahkan. Ada semut-semut ini di hadapannya, namun dirinya tidak dapat membunuh salah satu dari mereka dengan satu pukulan. Tetapi dirinya harus berpura-pura terluka. Ini benar-benar sulit bagi Molly. Mengapa kalian semua masih berdiri di sana? Kalian bahkan belum membunuh dua semut begitu lama. Jadi mengapa kalian bertarung begitu? Bunuh mereka dengan cepat, kata Master Burung Hantu Gelap. Di kejauhan, Master Burung Hantu Gelap melihat pemandangan di sini dengan sangat marah. Dia berteriak dengan marah. Kaisar Abadi ini telah mengaktifkan Ordo Mingyue. Aku khawatir itu telah memperingatkan ahli kuat lain di sekitar. Jadi cepatlah. Setelah Master Burung Hantu Gelap selesai berbicara, dia lalu kembali menyerang Kaisar Abadi. Kaisar Abadi berteriak dengan marah. Master Burung Hantu Gelap, karena kamu tahu aku adalah Ordo Mingyue, mengapa kamu tidak mundur dengan cepat? Perintah ini diberikan oleh Permaisuri Mingyue. Setelah diaktifkan, selama itu adalah orang kuat di wilayah Permaisuri Mingyue. Bisa merasakannya agar keluar. Apakah kamu ingin mati di sini? Kemudian Master Burung Hantu Gelap berkata, jadi bagaimana jika kamu mengaktifkan Ordo Mingyue? Waktumu sedikit untuk hidup. Boom. 99 dan 81 sinar cahaya dingin muncul di kehampaan dalam sekejap. Cahaya dingin ini seperti baut menutupi Kaisar Abadi dari segala arah. Setiap baut berisi aura mengerikan yang cukup untuk membunuh ahli transenden puncak. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Kata Kaisar Abadi. Dia meraung dan dia langsung membakar jiwanya. Seketika aura mengerikan menyapu dunia ini dan duar. Cahaya dingin di langit dan Kaisar Abadi bertabrakan seketika membuat raungan yang mengejutkan. Di lain sisi, banyak kultivator pembunuh tiba-tiba berubah warna setelah mendengar teriakan ganas dari Master Burung Hantu Gelap. Kemenangan cepat. Anak itu bersembunyi terlalu dalam. Karena kita tidak dapat menemukannya, kita akan membunuh temannya terlebih dahulu dan memaksanya untuk keluar. Bunuh. Para kultivator pembunuh ini tidak dapat merasakan jejak Qin, jadi mereka menoleh untuk melihat Molly, dan kemudian mereka semua datang untuk membunuhnya. Aku ditargetkan. Molly yang awalnya sangat gembira tiba-tiba membekukan senyum di wajahnya, merasa jijik seolah-olah dia telah memakan seekor lalat. Bakar jiwa. Molly menggertakkan giginya, langsung membakar asal-usul dan jiwanya, berubah menjadi bayangan yang menjulang tinggi menghalangi serangan semua orang. Dengan suara ledakan serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tubuh Molly terguncang dan seluruh tubuhnya langsung terpotong oleh darah yang sangat menyedihkan. Di dalam tubuh Molly, leluhur iblis Luo mengangguk dan berkata, "Nak Molly, kamu tampil bagus kali ini dan nyaris lolos." "Kamu lolos? Dasar iblis berkepala besar," kata Molly. Dia pucat pasi dan dia sangat marah hingga hampir gila. Dan pada saat para kultivator pembunuh ini menyerang Molly, tiba-tiba boom, cahaya dingin berkelabat di kehampaan dan dengan bunyi letupan, kepala dari 3 kultivator pembunuh langsung terangkat ke langit. Darahnya menodai udara. Di sana, melihat ini banyak kultivator pembunuh lainnya mulai melancarkan serangan kepada Qin setelah sosoknya terungkap. Sialan, setelah mengaktifkan token permaisuri Mingyue, kenapa belum ada yang datang? Kata Kaisar Abadi, hatinya menjadi dingin. Begitu token perintah Mingyue dikeluarkan, harusnya orang-orang kuat di dekatnya sudah tiba. Namun mengapa belum ada yang muncul? Dan pada saat ini tiba-tiba boom, dalam kehampaan yang tak berujung sosok anggun tiba-tiba muncul di langit yang luas.
Kamu sangat berani, beraninya kamu berkeliaran di wilayah permaisuri Mingyue dan mencari kematian. Suara dingin tiba-tiba langsung terdengar. Boom! Setelah suara raungan dingin marah ini, aura semi kaisar yang mencengangkan langsung turun. Mengalir turun seperti lautan luas. Dalam sekejap, seluruh dunia langsung diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan ini. Pada saat yang sama, bilah tajam dengan rengekan yang menghentikan jantung melintas sedikit di kehampaan, membentuk riak niat membunuh yang mengerikan dan langsung datang ke malam yang gelap. Itu datang ke depan Master Burung Hantu Gelap. Seketika wajah burung hantu gelap menjadi sangat jelek ketika dia melihat ini, dan dia tidak repot-repot menyerang Kaisar Abadi. Namun dia mengangkat tangannya dan seketika cahaya pedang hitam tiba-tiba melonjak keluar seperti rantai baja dan bertabrakan dengan bilah tajam itu. Dengan ledakan, dua kekuatan yang mengerikan seketika bertabrakan di kehampaan, membentuk ruang yang menakutkan. Pedang hitam itu berputar kembali ke tangan wanita di kejauhan dan wanita itu langsung jatuh ke belakang. Terlihat ini adalah biarawati yang mengenakan gaun warna-warni dengan sepasang mata ponis merah dengan jejak aura jahat. Pedang cahaya hitam di tangannya tertahan, yang sebenarnya adalah duri emei yang membelah air. Dia memancarkan aura yang harus dijauhkan dari orang asing. Begitu dia mendarat, dia melirik Kaisar Abadi dengan dingin, merutkan dingin dan berkata, "Apakah itu kamu, Kaisar Abadi? Bukankah kamu ditempatkan di Gunung Guiming sepanjang tahun? Bagaimana mungkin kamu punya waktu untuk datang ke sini?" Kata wanita itu. Ternyata itu Pri Panyin. Setelah melihat wanita ini, Kaisar Abadi langsung sangat gembira. Kali ini, aku membawa dua orang bawahanku ke laut kesengsaraan abadi untuk berdonasi kepada Tuan Taiyin. Tanpa diduga aku diserang dan dibunuh oleh kultivator dari organisasi burung hantu dalam perjalanan. Terima kasih kepada Pri Panyin yang datang untuk membantu. Kaisar Abadi ini sangat bersyukur. Kata Kaisar Abadi, persembahan sebagai bawahan. Pri Panyin melirik Qinchen dan Molly yang tidak jauh dari sana, dan dia tidak bisa menandir untuk tidak mencibir. Kupikir kalian, Kaisar Abadi, pengasingan sepanjang tahun. Kalian mengabaikan perselisihan di dunia luar dan sudah terpisah. Aku tidak pernah menyangka bahwa kalian akan melakukan sanjungan seperti itu. Itu hal yang mengecewakan. Kaisar Abadi tidak bisa berkata-kata, namun dia tahu betul temperamen Pri Panyin dan tidak marah. Dia lalu berkata, "Pri Panyin, kamu datang tepat waktu. Master burung hantu malam yang gelap ini benar-benar menjadi liar di wilayah Tuan Mingyue dan bahkan menembakku. Mengapa kamu dan aku tidak bergabung untuk membunuh orang ini dan memberitahu orang ini bahwa bahkan jika permaisuri Mingyue telah pergi, ini bukanlah tempat mereka untuk bersikap sombong?" Kata Kaisar Abadi. "Berurusan dengannya, mengapa kamu dan aku perlu bergabung? Serahkan saja orang ini padaku," kata Pri Panyin. Dia mencibir dan berkata dengan nada yang meremehkan, dan saat berikutnya dia langsung terbang ke atas. Saya melihat sosok Pri Panyin bergoyang dan seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu hujan yang terbang ke langit. Dan pada saat yang sama ketika dia terbang, sebuah instrumen pipa muncul di tangan Pri Panyin. Instrumen pipa ini sangat sederhana dan mendalam, dengan serangkaian rune yang tidak jelas dan rumit mengalir di atasnya. Orang-orang dapat mengetahui bahwa instrumen ini jelas tidak sederhana kelihatannya. Pri Panyin mengulurkan tangannya dan memainkan pipa itu dengan ringan dengan tangannya yang ramping, dan tiba-tiba serangkaian suara cepat keluar seperti kuda emas dan seperti manik-manik yang jatuh di piring giok. Dalam sekejap seluruh lapangan dipenuhi dengan suara pertempuran di medan perang. Selain itu, di bawah permainan Pri Panyin, nada-nada yang menakutkan ini berubah menjadi serangan gelombang suara yang sangat mengerikan dan menyapu keluar. Kemanapun gelombang suara ini lewat, riak-riak yang sangat mengerikan beriak keluar dari kehampaan, dan bahkan retakan muncul langsung di beberapa tempat. "Dao Yin menyerang," kata Qinchen. Meskipun Qinchen masih agak jauh, namun Qinchen selalu memperhatikan tempat kejadian. Di saat Pri Panyin mengambil tindakan, Qinchen langsung mengerti bahwa instrumen pipa di tangan Pri Panyin jelas itu merupakan senjata yang merupakan harta karun yang sangat luar biasa. Dan yang mengejutkan Qinchen adalah bahwa serangan Pri Panyin tidak hanya menyapu ke arah Master
burung hantu gelap, tetapi juga beberapa serangan menyebar ke arahnya. Tidak baik, mundur. Ekspresi para kultivator pembunuh yang awalnya menyerang Qingchen pun seketika berubah drastis dan mereka semuanya buru-buru mundur. Namun mereka lebih cepat dan serangan Sonic itu bahkan lebih cepat lagi. Hanya dalam sekejap mereka semua telah ditutupi oleh aura pembunuh ini. Duar, duar, duar. Dalam sekejap garis-garis darah gelap melesat ke kehampaan dan para kultivator ini matanya menunjukkan ketakutan yang tak berujung. Di bawah serangan gelombang suara Sonic ini, mereka terputus tanpa perlawanan, lehernya terpenggal. Bahkan jiwa dengan serangan Sonic ini langsung musnah hilang tanpa jejak. Sementara serangan Sonic yang ke dekat Qingchen di sini itu hanyalah sebagian kecil, akan tetapi serangan Sonic yang ditahan oleh Master Burung Hantu Gelap di lain sisi itu sangat mengerikan. Kekuatan Sonic yang tak berujung tampaknya berubah menjadi sangkar, langsung menutupi Master Burung Hantu Gelap di dalamnya. Harta karun tingkat Kaisar Semu, 7 pembunuh pipa. Kata Master Burung Hantu Gelap, ekspresinya berubah drastis. Dia sudah mengenali nama harta karun yang digunakan oleh Peri Panyin. Meskipun ini adalah harta karun tingkat Kaisar Semu, nama Seven Kill Pipa dikenal oleh banyak dari mereka di seluruh dunia bawah. Dan itu seperti harta karun guntur di telinga para kultivator di level ini. Ada banyak harta karun tingkat Kaisar Semu di dunia bawah yang hampir menjadi nama-nama biasa, seperti pena hakim. Dengan reputasi Seven Kill Pipa itu sama sekali tidak lebih lemah daripada pena hakim, karena serangan Sonic yang dilepaskan oleh Seven Kill Pipa tidak hanya mengandung dampak yang mengerikan, tetapi juga dapat menghancurkan para kultivator dari kekuatan jiwa. Tubuh fisiknya, jalan musik, itu dapat menembus ke dalam jiwa secara diam-diam dan memusnahkan jiwa kultivator di dalamnya. Bahkan orang dengan tingkat kultivasi yang lemah tidak menyadari apa yang terjadi ketika berhadapan dengan harta seperti Seven Kill Pipa. Mereka sudah tenggelam dalam musik yang mengerikan dan jiwa mereka benar-benar musnah dan binasa. Jadi, ketika Master Burung Hantu Gelap mengenali bahwa itu adalah Seven Kill Pipa di tangan Peri Panyin, dia hampir tidak ragu sama sekali dan langsung menyalakan asal-usul di tubuhnya. Pada saat ini gelombang suara itu telah mendarat di tubuh Master Burung Hantu Gelap. Hampir secara seketika organ-organ internal di tubuh Master Burung Hantu Gelap menjadi gelisah, seolah-olah akan bergetar dan terkoyak dengan musik yang bergerak. Pada saat yang sama, otaknya ada juga semburan rasa sakit yang parah di lautan kesadarannya dan jiwanya tampaknya hancur oleh musik ini. Dalam kepanikan, dia mengaktifkan pedang hitam di tangannya dan menebas Peri Panyin dengan tebasan yang ganas. Pembunuh gelap. Sebuah raungan terdengar dan cahaya pedang gelap tiba-tiba menyala di kehampaan yang tak berujung. Cahaya pedang ini mengandung kekuatan paling mengerikan dari Master Burung Hantu Gelap, dan itu menyerang dengan gila dalam sekejap. Tiba-tiba pusaran pedang yang mengerikan muncul di kehampaan. Ketika pusaran pedang ini bergerak, itu langsung bertabrakan dengan irama yang digerakkan oleh Seven Kill Pipa milik Peri Panyin, membuat suara kendali yang membuat pusing. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya pedang yang mengerikan ini bertabrakan dengan Seven Kill Pipa di tangan Peri Panyin. Di tengah gemuruh yang mencengangkan, Master Burung Hantu Gelap terbang mundur dalam sekejap dan dia terbang ribuan meter jauhnya sebelum kemudian berhenti. Dan di saat dia berhenti, kehampaan di belakangnya langsung hancur dengan keras, terbuka dan berubah menjadi bubuk. Master Burung Hantu Gelap sendiri berjuang untuk menstabilkan tubuhnya dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa sakit yang membakar keluar dari tubuhnya dan dia bahkan tidak bisa mengangkat pedang di tangannya. Apa yang terjadi? Dia merasakan tubuhnya dengan ngeri dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Hampir saja. Pada saat ini dia terkejut menemukan bahwa retakan telah muncul di organ dalamnya di beberapa titik dan benang muncul di jiwanya seperti kain. Tanpa disadari dia telah terluka sangat parah. Dia yakin bahwa jika dia tetap berada di bawah musik Seven Kill Pipa untuk beberapa waktu lagi sebelumnya, maka tubuhnya akan benar-benar tercekik dan jiwanya akan musnah dalam waktu singkat. Pergi.
kata Master Burung Hantu Gelap. Memikirkan hal ini, Master Burung Hantu Gelap sama sekali tidak berani untuk tinggal di sini sedetik pun lagi. Dan dengan sekejap, sosoknya melesat. Dia segera melarikan diri ke dalam kehampaan bersama para kultivator pembunuh lainnya yang tersisa.